Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas etika profesi topik 3 tentang profesionalisme IT dengan nama Ryan Saputra dan bernim 2010-80-2032. Lanjut. Pengertian profesionalisme adalah perangkat atribut yang dibutuhkan untuk menunjang tugas supaya sesuai standar kerja yang diinginkan. Pekerjaan di bidang IT terbagi menjadi 4, yaitu di bidang software, di bidang hardware, yang ketiga di bidang operasional sistem informasi, yang keempat di bidang pengembangan bisnis. Lanjut. Untuk pekerjaan di bidang software terdapat 4 bagian, yaitu sistem analisis. Sistem analisis adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Programmer adalah seseorang yang bertugas untuk membuat suatu sistem, aplikasi, atau program menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga, web designer adalah seseorang yang merancang dan mendesain web yang akan dibuat. Yang keempat, web programmer adalah seseorang yang perannya adalah menghubungkan semua sumber daya yang akan dipergunakan pada suatu website ataupun aplikasi. Ini berbeda dengan programmer. Kalau programmer itu lebih terpada aplikasi, bukan pada webnya. Oke, lanjut. Dan ada pekerjaan di bidang hardware. Di bidang hardware ada 2 jenis, yaitu technical engineer, yaitu adalah seseorang yang memelihara maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Kedua, networking engineer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, hingga mengelola jaringan untuk memastikan jaringan internet maupun lokalnet di perusahaan dapat bekerja dengan baik. Oke, lanjut. Pekerjaan di bidang operasional sistem informasi terdapat 2, yaitu EDP operator adalah seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam aktivitas pengolahan data elektronik. Yang kedua, sistem administrator adalah orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan konfigurasi dan pengoperasian sistem komputer yang andal, terutama komputer multipengguna seperti server. Oke, lanjut. Pekerjaan di bidang pengembangan bisnis ada digital marketing IT, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk mempromosikan jasa di bidang IT agar dapat menjangkau banyak orang dan peminat yang membutuhkan bidang IT tersebut. Oke, lanjut. Ciri-ciri profesionalisme di bidang IT. Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT berbeda dari bidang pekerjaan yang lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seseorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Kedua, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang kelima, mampu bekerja sama. Yang keenam, cepat tanggap terhadap masalah klien. Oke, kita lanjut. Kode etik di bidang IT terdapat 5 jenis, yaitu sebelum itu saya jelaskan singkat kode etik itu. Kode etik di bidang IT juga diperlukan untuk mengatur bagaimana para IT profesional ini melakukan kegiatannya. Kode etik yang harus dimiliki oleh seorang IT adalah 1. Orang IT harus bertanggung jawab terhadap hardware dan software. Yang dimaksud hardware adalah barang-barang IT yang dapat disentuh seperti monitor, printer, scanner, dan lain-lain. Yang kedua,
Yang dimaksud software adalah produk IT yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh, seperti aplikasi, software, data, jaringan, dan sebagainya. Yang ketiga, peranannya yang sangat besar dan mendasar dalam perusahaan menuntut orang IT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara profesi. Yang keempat, orang IT sebagai orang yang paling tahu akan bisnis proses perusahaan mempunyai kode etik yang mendasar untuk menjaga kerahasiaannya. Perusahaan sendiri mengantisipasi hal ini dengan adanya kontrak kerahasiaan yang wajib didatangani oleh orang IT. Yang kelima, sangat diutamakan bahwa seorang IT harus mempunyai etika yang membangun. Oke, sekian dulu dari presentasi saya. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.